Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama Oktaviana Maharani Nurmaningrum, yang kedua dengan Rodotun Nafisah, yang ketiga saya sendiri Siti Zuliza, dan yang keempat ada Winda Karunia Putri. Baiklah, pada hari ini kami akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan keluarga dengan pasien hepatitis B. Yaitu yang pertama terdapat pengkajian, ada data menjelaskan tentang nama kepala keluarga, pekerjaan kepala keluarga, kemudian pendidikan kepala keluarga, alamat dan nomor telepon. Kemudian di sini juga dijelaskan tentang komposisi keluarga. Selanjutnya terdapat genogram. Pasien seorang perempuan yang tinggal dengan suami dan 2 orang anaknya. Kemudian terdapat data umum selanjutnya, yaitu ada tipe keluarga, suku, bangsa, agama, penghasilan keluarga, dan juga pengeluaran keluarga per bulannya. Kemudian terdapat tahapan perkembangan keluarga. Terdapat tahap perkembangan keluarga saat ini, kemudian riwayat kesehatan keluarga ini. Kemudian data umum selanjutnya terdapat lingkungan, menjelaskan tentang karakteristik rumah, yaitu status kepemilikan rumah, kemudian tipe rumah, menjelaskan apa saja yang terdapat di dalam rumah tersebut. Kemudian terdapat denah rumah. Denah rumah tersebut terdapat 1 WC, 1 kamar, 1 ruang keluarga, 1 teras, 1 ruang tamu. Juga di depan rumah terdapat pantai. Setelah itu data umum selanjutnya menjelaskan tentang karakteristik tetangga dan komunikasi, kemudian sistem pendukung keluarga. Setelah itu fasilitas komunikasi yang dimiliki keluarga. Kemudian adakah anggota yang berperan sebagai aparat pemerintah di lingkungan tersebut? Kemudian adakah anggota keluarga yang berperan sebagai tokoh masyarakat? Apakah keluarga mempunyai kebiasaan untuk berdiskusi bersama? Kemudian bagaimana cara keluarga membuat keputusan? Setelah itu data umum selanjutnya menjelaskan tentang bagaimana keluarga mengatasi masalah yang timbul. Kemudian adakah tradisi keluarga yang bertahan? Bagaimana hubungan antar. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rodotun Nafisah. Terima kasih. Rodotun Nafisah, saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu data umum bagaimana keluarga mengatasi masalahnya dengan musyawarah tentunya seluruh anggota keluarga. Lalu bagaimana respon keluarga terhadap apabila anggota keluarga merasakan sakit atau bagaimana, atau menikah atau ulang tahun itu ikut merasakan. Lalu data umum fungsi keperawatan, dapat keluarga mampu menggunakan fasilitas umum atau pelayanan kesehatan yang ada di masyarakat. Lalu data umum fungsi ekonominya, keluarga dapat memenuhi kebutuhan sandang, makan maupun rumah, kebutuhan perumahan anggota keluarganya. Lalu stres dan coping itu jangka panjang PNB, apakah keluarga mengalami masalah dalam jangka 1 tahun terakhir ini? Tidak. Lalu pengajian fisik, nama penderita Nyonya ST umur 54 tahun, riwayat medisnya itu Nyonya ST pernah memiliki riwayat hipertensi. Lalu penderita yang dialami sekarang itu mengeluh nyeri bagian perut bagian kanan, sebelah kanan. Lalu pernah dirawat di rumah sakit selama 2 minggu. Itu tanda-tanda vitalnya, tekanan darah 100/60 mmHg, nadi 90 kali per menit, lalu pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, berat badan 50 kg, tinggi badan 155 cm, kulit normal sama matang, tidak ada luka, gatal nggak ada, tidak ada cyanosis, rambutnya tebal lalu hitam dan cukup lebat. Mata kanan kiri simetris, tidak ada kelainan, lalu konjungtivanya tidak ada peradangan namun terdapat anemis dan ikteri. Kornea tidak ada peradangan, pergerakan bola mata normal, lalu telinga normal, pendengarannya tidak ada kelainan, hidung pun normal, tidak ada kelainan bentuk, tidak ada sinusitis, tidak ada rasa nyeri. Lalu mulut dan faring, gusi berdarah tidak ada, normal. Gusi berdarah ada, gusi berdarah ada, bau mulut ada, nyeri ada, bentuk bibirnya
normal, lalu karies ada, peradangan ada, lidah kotor tentu, kesulitan menelan iya, payudara tidak ada kelainan. Selanjutnya akan diteruskan presentasinya oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Karunia Putri. Saya akan melanjutkan presentasi dari Raudhatun Nafisah, yaitu pengajian abdomen. Bentuk permukaan abdomen, terdapat edema dan nyeri, kemudian nyeri perut tegang. Untuk pipisnya normal, edemanya terdapat edema, kemudian untuk lecinya normal, kemudian benjolannya terdapat benjolan, terdapat asites, tidak ada lesi. Kemudian untuk ekstremitasnya, adakah kelainan bentuk atau luka, terdapat edema pada tangan dan kaki. Kemudian untuk pengajian torak, bunyi jantungnya normal. Untuk paru-paru, ronki tidak ada, stridor tidak ada, wheezing tidak ada, krepitasi tidak ada. Kemudian struktur dan bentuk tulang belakang tidak ada kelainan. Untuk diagnosa keperawatan keluarga, yaitu yang pertama subjektif, klien mengatakan nyeri perut. Untuk P-nya saat beraktivitas maupun tidak, V-nya seperti ditusuk-tusuk, R-nya perut bagian kanan. Untuk skornya 3 atau ringan, kemudian T-nya kurang lebih dari 30 detik. Objektifnya klien tampak kurang nyaman, klien tampak megangi perut. TTV-nya 100, tensinya 100/60, resutasinya 20 kali per menit, 6,5. Untuk masalahnya nyeri, penyebabnya ketidakmampuan keluarga yang menderita hepatitis. Untuk diagnosa yang kedua, kita lihat dari subjektifnya, klien mengatakan bahwa tempat makan digunakan bersama. Kemudian objektifnya, kebersihan dan kerapian rumah kurang. Untuk masalahnya, resiko penyebaran infeksi. Untuk penyebabnya, ketidakmampuan keluarga memodifikasi lingkungan. Untuk perumusan diagnosa keperawatan. Diagnosa yang pertama, resiko penyebaran infeksi berhubungan dengan ketidakmampuan memodifikasi lingkungan. Yang kedua, nyeri berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga perawatan anggota keluarga yang hepatitis. Untuk menilai skor diagnosa keperawatan, yang pertama ini saya sebutkan cuma beberapa aja, nanti kita tampilkan sisanya, yaitu sifat masalah kurang sehat, itu skornya 3/3 kali 1 sama dengan 1. Untuk pembenaran, Nyonya S masih menjalani pengobatan dan masih merasa nyeri. Kemudian kemungkinan masalah dapat diubah hanya sebagian. Untuk skornya 1/2 kali 2 sama dengan 1. Pembenarannya, Nyonya S mengikuti pengobatan dari rumah sakit secara teratur namun sering mengabaikan pantangan makanan yang ditetapkan. Untuk nilai skor yang kedua, saya juga sebutkan salah satu, sifat masalah ancaman kesehatan. Untuk skornya 2/3 kali 1 sama dengan 2/3. Nyonya S masih dalam keadaan sakit dan alat makan masih digunakan bersama. Untuk total skornya, ini prioritas diagnosa keperawatan. Yang pertama, resiko penyebaran infeksi berhubungan dengan ketidakmampuan modifikasi lingkungan. Total skornya 25/6. Kemudian nyeri berhubungan ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga yang hepatitis. Total skornya 3, 1/6. Untuk presentasi ini akan dilanjutkan oleh Octaviana. Terima kasih. Saya Octaviana. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Winda Karunia Putri. Selanjutnya ke rencana asuhan keperawatan. Untuk diagnosa yang pertama, resiko penyebaran infeksi berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga memodifikasi lingkungan. Apa saja indikasi yang bisa kita berikan? Observasi tanda-tanda vital, berikan edukasi tentang resiko penyebaran infeksi dan juga pencegahan maupun diet tentang penyakit hepatitis. Edukasi kepada klien tentang kebersihan lingkungan. Untuk diagnosa yang kedua, yaitu nyeri berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga yang hepatitis. Intervensi apa yang bisa kita berikan? Observasi tanda-tanda vital, ajarkan tanda relaksasi, jelaskan kepada keluarga dan klien tentang penyebab nyeri. Anjurkan untuk mengonsumsi obat yang telah diresepkan oleh dokter. Implementasi merupakan tindakan
yang kita lakukan dari intervensi yang sudah kita berikan. Berikut ada implementasi dan juga hasilnya. Kemudian ini gambar slide evaluasi dari diagnosa pertama dan juga diagnosa yang kedua. Apabila masalah belum teratasi, intervensi bisa kita selain kita memberikan intervensi kepada pasien, kita juga memberikan intervensi kepada keluarga terkait asuhan yang kita berikan adalah asuhan keperawatan keluarga. Untuk diagnosa yang pertama, intervensi yang bisa kita berikan kepada anggota memberikan edukasi tentang hepatitis, baik pencegahan, diet maupun resiko tentang penyebarannya. Yang kemudian edukasi keluarga tentang kesehatan lingkungan. Untuk diagnosa yang kedua, intervensi yang bisa kita berikan yaitu ajarkan keluarga teknik relaksasi untuk mengurangi rasa nyeri. Ajarkan keluarga untuk membantu klien mengonsumsi terapi obat yang telah diresepkan tadi. Kemudian ini ada implementasi dan evaluasi pada keluarga setelah kita berikan perawatan. Ini juga ada bentuk implementasi dari diagnosa kedua, bisa dibaca pada gambar slide. Ya, itu tadi pemaparan hasil kerja kelompok dari kelompok 9 mengenai hepatitis. Jika ada kurang difahami atau ingin ditanyakan, silakan. Saya perwakilan dari kelompok minta maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan dalam pembuatan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.